Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hidup sepenuhnya itu tidak sulit, yaitu hadir sepenuhnya, sadar sepenuhnya, dan memberikan diri sepenuhnya. Hadir sepenuhnya, menerima semuanya, dan menjadi satu dengan peristiwanya. Kalau bangun tidur, ya hadir sepenuhnya. Saya bangun tidur, sadar sepenuhnya, saya sehat. Sadar kemudian bangun untuk melakukan hal-hal yang diperlukan. Disadari, menyikat gigi, mencuci muka, atau mandi, atau kemudian bermeditasi. Hadir sepenuhnya dari saat ke saat, dan menikmati, dan terbuka. Tidak perlu memikirkan apa-apa selain apa yang ada di hadapan kita. Poinnya adalah menjadi satu dengan peristiwa saat itu. Meskipun pada waktu itu tidak ada orang lain, tetapi ada saya, ada tempat tidur saya, ada baju-baju saya, ada kamar mandi saya, ada pasta gigi saya, menjadi satu dengan peristiwanya. Dan kemudian ketika bertemu seseorang sesudah itu atau sarapan, nikmati semuanya itu. Hadir sepenuhnya. Dan jujur dengan diri sendiri. Menyadari perasaan-perasaan yang ada. Menikmatinya dan membiarkan perasaan itu bertumbuh. Dan kemudian perasaan itu meningkat, memuncak, dan kemudian melemah dan menghilang. Sadari, terima semuanya. Dan itu menarik sekali, membahagiakan sekali, menyadari perasaan-perasaan yang ada. Jujur dengan diri sendiri. Dan tidak perlu membohongi diri sendiri. Disitulah terjadi kesatuan antara pikiran saya, perasaan saya, dan badan saya, dan peristiwanya saat itu. Kalau ketemu orang juga seperti itu, sadar sepenuhnya, menyadari orangnya, menyadari diri saya sendiri, menyadari peristiwanya, dan menjadi satu dengan peristiwanya. Tidak perlu memikirkan yang tidak ada di situ, karena itu juga tidak ada. Jangan sedang ketemu orang berpikir tentang, aduh belum balas WA. Tidak usah. Hadir sepenuhnya. Kalau bisa, HP, WA itu disimpan. HP dan WA itu tidak lebih menarik daripada peristiwa yang sedang terjadi. Jangan menghilangkan kesempatan mengalami kasih Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang disediakan oleh Tuhan dengan mengalihkan perhatian pada handphone atau pada pikiran-pikiran lain. Terima, terbuka, dan setiap kali sampai pada suatu peristiwa, peristiwa itu sedang mau menyatakan sesuatu. Dan ada rencana Tuhan dalam setiap peristiwa itu. Kita cukup terbuka dan kemudian menerima, siap menerima. Sepenuh hati, sepenuh perasaan. Tidak perlu membohongi diri sendiri. Sedang merasa apa, rasakan dan nikmati. Dan kemudian terima. Dan bersyukur. Karena kehidupan kita sedang menyatakan diri lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Maka di tempat Anda berdiri adalah tempat yang kudus. Tidak perlu ke tempat lain. Karena tempat lain nggak ada. Itu hanya ada di pikiran dan di memori. Yang ada adalah di tempat Anda berdiri. Gunakanlah seluruh badan tubuh kita secara maksimal. Pada waktu itulah kita sungguh-sungguh hidup sepenuhnya. Dan tidak menyia-nyiakan waktu yang singkat, kehidupan yang singkat, yang terus berlalu. Kita diminta oleh Tuhan bersukacita senantiasa dengan menikmati rahmat Tuhan yang ada dalam setiap peristiwa yang kita alami. Tidak perlu memikirkan macam-macam. Pikirkan yang ada di hadapan kita, yang kita rasakan, yang kita alami. Lebih tepatnya, memikirkan yang baik, yang mulia, yang berkenan kepada Allah. Selanjutnya mengalami.
Kalau Anda mempunyai pasangan, alamilah pasangan Anda. Jangan memikirkannya, mengalaminya. Kalau dia sedang makan di depan, alami dia, tidak usah dipikirkan. Dia kemarin begini, dia besok begitu, dia biasanya, tidak usah. Alami, experiencing, hadir sepenuhnya, makan bersama, menikmati kehadirannya, dan bahagia dengan kehadirannya. Kita perlu belajar dari piaraan kita. Saya mempunyai anjing namanya Mila. Mila ini setiap kali datang ketemu saya langsung antusias dan luar biasa dia. Senang sekali. Nanti kalau saya tinggal pergi, dia ingin ikut, tapi saya bilang di rumah ya dia sedih. Tapi begitu saya pulang, wah langsung. Dia tidak berpikir bahwa kenapa kamu meninggalkan saya, kenapa setiap pergi saya tidak diajak. Tidak. Dia menikmati setiap perjumpaan dengan saya. Antusiasnya sejak dulu saya pelihara dari kecil, sampai sekarang sudah umur 10 tahun, tetap antusias kepada saya. Tidak berkurang antusiasnya ketika ketemu saya. Karena dia tidak memikirkan apa-apa. Yang dipikirkan adalah dia tidak memikirkan, tapi dia hadir sepenuhnya, mengalami kehadiran saya dan bahagia dengan kehadiran saya. Sesederhana itu. Mari kita bahagia dalam setiap peristiwa dan bersatu dengan peristiwa itu. Dan mengalaminya antusias. Kalau Anda punya pasangan juga setiap hari, setiap kali ketemu antusias. Seperti Mila. Memang kalau sudah bersama-sama lalu merasa nyaman, ya Mila kadang-kadang duduk di samping saya atau sekedar baring dan saya membaca buku, it's okay. Tetapi menikmati kehadiran itu. Dan setiap kali ketemu antusias. Kenapa selalu antusias? Karena fokusnya pada kebahagiaan bertemu. Bertemu saja sudah bahagia, bersama saja sudah bahagia. Tidak usah mikir yang lain-lain. Menjadi satu dengan peristiwanya, hadir sepenuhnya, sadar sepenuhnya, menerima segalanya. Dan terus kalau kita seperti itu, kita sebetulnya sedang berhenti berpikir dan sedang mengalami. Latihannya adalah menarik nafas dan kemudian nafas itu langsung ke dalam pusat di dada, di paru-paru, di jantung. Ketika narik nafas langsung ke dada. Dan ketika menghembuskan, kita merasakan dari pusat di dada, hati dan paru-paru itu menyebar, termasuk ke otak. Kemudian keluar dari tubuh kita. Dan pada waktu itulah sebetulnya kita sedang memindahkan pusat hidup dari kepala ke jantung, ke hati. Dan kemudian memancarkan energi positif dari hati, bukan dari kepala. Itu kita sebenarnya sedang berpindah dari thinking to experiencing. Hadir sepenuhnya. Menjadi sumber. Bukan berpikir dan kemudian menjadikan diri kita korban. Peristiwa yang terjadi boleh apa saja, tetapi saya dari pusat hati memancarkan harapan, sukacita, damai, dan iman. Kalau tidak menemukan sukacita, bring joy. Kalau tidak menemukan damai, bring peace. Karena kita adalah pusat. Garam, terang yang memancar, bukan korban yang terus mengeluh dan menderita. Dan pada waktu itu kita bebas. Karena kebebasan untuk merespon, bereaksi ada pada kita. Apapun yang terjadi tidak masalah, tetapi saya tetap bisa merespon dengan positif dan baik. Karena saya bebas menentukan reaksi saya, respon saya, sikap saya terhadap apa yang terjadi kepada saya. Latihannya sederhana, memindahkan pusat hidup dari pikiran ke dalam hati, dan kemudian mengalami, sehingga kita mengalami segala-galanya, hadir sepenuhnya, kemudian juga menikmati dan menerima segalanya. I am here for you. Pada waktu itu, kita berpindah dari berpikir ke mencintai, dari kepala ke hati, dan kemudian merangkul segalanya, menerima segalanya. Dan dengan cara itu, hidup kita sungguh menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.